Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Kabar terbaru seleksi P3K 2022, honorer K2 teknis Pilu, 8 poin untuk prioritas 1 lumayan. Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu kabar terbaru seleksi P3K 2022, honorer K2 teknis Pilu, 8 poin untuk prioritas 1 lumayan. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta, kabar terbaru seleksi P3K 2022, honorer K2 teknis Pilu, 8 poin untuk prioritas 1 lumayan. Tahapan seleksi P3K 2022 hingga saat ini masih tahap pendaftaran untuk formasi guru dan tenaga kesehatan atau nakes berdasarkan surat Kepala BKN nomor 36563-B/KS.04.01-SD-K-2022. Pendaftaran P3K nakes mulai 3-18 November 2022. Keterangan resmi BKN menyebutkan yang bisa melamar P3K nakes antara lain honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan atau nakes non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes berdasarkan data per tanggal 1 April 2022. Pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan yang dimaksud merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi, validasi, dan dinyatakan valid oleh Kemenkes. Persyaratan khusus pelamar seleksi P3K nakes yakni harus memiliki STR dan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, 3 tahun untuk jenjang ahli muda, atau 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Lebih lanjut, persyaratan STR dikecualikan bagi pelamar P3K para formasi jabatan fungsional administrator kesehatan dan jabatan fungsional entomolog kesehatan. Dua jabatan tersebut harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar. Untuk jenjang terampil dan ahli pertama, masa kerja paling singkat yaitu 3 tahun atau 5 tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya. Jika para honorer K2 nakes dan guru sudah bisa melakukan pendaftaran seleksi P3K 2022, tidak demikian dengan nasib honorer K2 tenaga teknis. Pasalnya, hingga saat ini pendaftaran P3K tenaga teknis belum dibuka. Kan belum diumumkan secara resmi, yang baru dibuka P3K guru dan P3K nakes, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN Suharmen yang dihubungi cpnn.com pada Selasa 8 November 2022. Mengapa jadwal pendaftaran P3K tenaga teknis belum dibuka? Suharmen menjawab karena sampai sekarang masih banyak instansi yang belum menyelesaikan input informasi untuk jabatan teknis. Mengenai jadwal yang beredar, Deputi Suharmen menegaskan itu hanya estimasi, artinya baru perkiraan. Suharmen saat sosialisasi pengadaan P3K 2022 memang sempat memunculkan estimasi jadwal pendaftaran P3K teknis. Namun saat itu dia menekankan bahwa jadwal tersebut baru sebatas estimasi yang bisa meleset jika instansi yang membuka lowongan belum kelar menginput formasi ke sistem SSCASN. Jadi, tidak mungkin pendaftaran dibuka ketika formasi belum terinput lengkap. Ini untuk menghindari pelamar memiliki formasi yang ternyata kosong. Input formasi teknis masih berlangsung, bagaimana seleksi P3K teknis dibuka, ujar Suharmen. Jadi kapan pastinya pendaftar dibuka? Deputi Suharmen menegaskan lagi, tergantung apakah instansi sudah menyelesaikan input formasi atau belum. Kalau formasi belum ada di sistem, pastinya belum bisa dibuka pendaftarannya, kata Suharmen. Terkait penyelesaian masalah guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 yang belum mendapatkan penempatan, sudah ada gambaran penuntasan lewat skema baru. Perlu diketahui, sebanyak 193.954 guru lulus passing grade P3K 2021
masuk kategori prioritas 1 pada seleksi P3K 2022. Para pelamar kategori P1 tersebut tidak perlu lagi ikut ujian seleksi P3K 2022. Jika sudah mendapatkan penempatan yang pengumumannya hingga 13 November 2022, mereka tinggal menanti pemberkasan NIP P3K. Namun dari 193.954 guru lulus passing grade 2021, hanya 127.186 yang aman karena sudah mendapatkan formasi. Pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022 menyebut 53.241 guru lulus passing grade tidak bisa diangkat P3K tahun ini karena formasinya tidak tersedia. Nah, terkait nasib 53.241 guru lulus passing grade tersebut, sudah ada skema penyelesaian. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KLPG P3K, Iswandi sudah bertemu Prof. Nunuk pada Selasa 8 November 2022. Iswandi menyebutkan setidaknya ada 8 informasi penting yang diberikan Profesor Nunuk, yaitu yang pertama, untuk menuntaskan prioritas 1 ada sekitar 54.000 yang tidak bisa ditempatkan, tetapi dari 54.000 itu ada sekitar 13 ribuan dari prioritas 1 yang bisa diprioritaskan untuk ditempatkan. Yang kedua, untuk prioritas 1 yang turun prioritas, nilai P1-nya tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. 3. Untuk mapel-mapel yang gemuk akan dilakukan linearitas mapel serumpun, kecuali untuk mapel bahasa Inggris disetujui untuk dilinearitaskan ke SD pada perekrutan P3K selanjutnya. Yang keempat, untuk yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran ketika turun prioritas itu disebabkan karena tidak sinkronnya dapodik dengan mapel ijazah. Untuk yang kelima, P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai prioritas 1 di tahun 2021. Yang keenam, kuota tahun 2022 sudah final. Yang ketujuh, Kemendikbudristek akan membuat Permendikbudristek mengenai mata pelajaran bahasa Inggris di SD. 8. Kemendikbudristek akan melobi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya. Demikian informasi yang bisa kami share. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, optimis ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.